Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Hari ini ketemu lagi dengan saya tentang pelajaran matematika. Dan hari ini kita akan belajar terkait tentang permutasi dan kombinasi. Yang mana ini adalah pembelajaran yang akan kita bahas di kelas 12 semester 1 terkait tentang permutasi dan kombinasi. Dalam agenda pembelajaran kita kali ini, kita akan mengingat materi sebelumnya, yang mana kita akan membahas terkait tentang permutasi dan kombinasi. Lalu setelah kita membahas permutasi dan kombinasi, maka ada kuis di sana. Jadi, tetap standby dengan materinya, tetap perhatikan, dan jangan lupa kalau misalnya ada yang tidak paham, catat pertanyaannya, lalu kita akan diskusi di kelas Telegram. Materi sebelumnya, ada yang masih ingat kita tentang belajar apa? Masih ingat kita belajar tentang apa minggu lalu? Tentang kaidah pencacahan, dan di sana ada materi yang disebut dengan materi faktorial. Ada yang masih ingat materi faktorial itu apa? Materi faktorial yang mana kita tahu bahwa faktorial itu adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 sampai n. Apa sih n itu? N itu adalah bilangan yang tidak diketahui dan diberi tanda atau notasi tanda seru. Sehingga kalau kalian menemukan bilangan yang diberi tanda seru di belakangnya, maka dia dibaca sebagai faktorial. Ada catatan yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, jika kalian mengetahui ada bilangan 1 faktorial, maka hasilnya adalah 1. Dan jika ada 0 faktorial, maka dia sama dengan 1. Sehingga 1 faktorial dan 0 faktorial memiliki nilai yang sama, yaitu 1. Mengingat kembali materi faktorial, kita akan membaca contoh. Silakan perhatikan contoh berikut. Tentukanlah nilai dari 5 faktorial dan 6 faktorial dibagi 3 faktorial. Masih ingat ya, materi faktorial adalah perkalian menurun atau menaik dari sebuah bilangan sampai ke angka 1, sehingga kalau misalkan 5 faktorial, maka kita ketahui 5 faktorial itu berasal dari perkalian menurun, yaitu 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Setelah itu kita kali, dan usahakan jangan menggunakan kalkulator. 5 dikali 4 sama dengan 20, dikali 3 60, dikali 2 120, dikali 1 120. Itu ada pertanyaan yang mana ketika kalian menemukan suatu bilangan dan ada angka faktorial di sana, maka cara mengalikannya seperti ini. Yang kedua, ada pembagian faktorial. Ada 6 faktorial dibagi 3 faktorial. Masih ingat ya caranya? Ingat, jika yang di bawah bilangannya lebih kecil daripada di atas, maka kita bisa menuliskannya 2 angka seperti ini. Bisa cara yang pertama, bisa cara yang kedua. Cara yang pertama, kalian jabarkan terlebih dahulu, yaitu 6 dikali 4 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 3 dikali 2 dikali 1. Atau kita tinggal lihat nih, di bawah bilangan apa? Karena di bawah adalah bilangan 3 faktorial, atau di sana adalah bilangan yang paling kecil daripada yang di atas, maka tinggal kita tulis seperti ini, 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Kenapa cuma sampai 3 faktorial? Karena 3 faktorial yang di atas dengan yang di bawah bisa kita coret, sehingga tinggal kita kalikan 6 kali 5 kali 4, dapatnya 120. Ini adalah materi yang telah kita pelajari minggu lalu terkait tentang bilangan faktorial. Kenapa sih kita harus kenal faktorial dan untuk apa kita belajar faktorial? Karena ada hubungannya materi faktorial ini dengan materi permutasi dan kombinasi. Kalau misalkan materi dasar faktorial sudah kalian kuasai dengan benar dan baik, maka nanti kalau bertemu dengan materi permutasi dan kombinasi, itu akan lebih mudah. Karena apa? Karena materi permutasi dan kombinasi, bagian di sana ada faktorial. Selanjutnya, kita akan belajar terkait tentang materi permutasi dan kombinasi yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, cara mengetahuinya bagaimana membedakan permutasi dan kombinasi, karena ada sesuatu hal yang perlu kalian pahami. Perlu kita ketahui bahwa permutasi dan kombinasi akan sering bertemu dengan materi cerita.
atau kalian akan bertemu dengan soal-soal yang dia ada cerita di sana, dan kalian harus benar-benar memahami makna dari cerita tersebut. Jadi kadang-kadang kesalahan yang sering terjadi terkait tentang materi permutasi dan kombinasi adalah salah memahami cerita tersebut. Kita akan belajar satu persatu. Yang pertama, permutasi. Nah, sekarang coba, kalau misalkan kalian diminta mengerjakan sebuah soal, dapat nggak sih kalian menyusun angka ratusan yang terdiri dari 4, 5, dan 6? Coba, kalau misalkan ada soal seperti ini. Kenapa sih harus ada soal seperti ini? Karena biasanya soal-soal permutasi dia erat kaitannya mencari sebuah angka. Tentukan angka tersebut, tentukan susunannya, tentukan berapa banyak yang terbentuk, tentukan, dan itu perlu pemikiran. Sekarang kita akan coba bagaimana cara mengerjakan menyusun angka ratusan yang terdiri dari angka 4, 5, dan 6. Di sini ada angka 4, 5, dan 6. Dapat dari mana 4, 5, dan 6? Dari soal. Jadi, tergantung soalnya apa. Cermatilah susunan angka-angka dalam angka ratusan tersebut mempengaruhi nilai angka ratusan. Contoh, 456 itu tidak sama dengan 465. So, 456 dengan 465 walaupun agak mirip-mirip angkanya, tapi maknanya beda. Yang satu 456, yang satu 465. Sehingga dengan cara mendata seperti ini kita memperoleh 6 buah angka ratusan yang dibentuk dari 4, 5, dan 6. Jadi kita akan lihat bagaimana contoh angka ratusan terbentuk dari 4, 5, dan 6. Selanjutnya ada contoh susunan 4, 5, 6, dan 7. Biasanya pertanyaan-pertanyaan permutasi akan erat banget dengan kaitannya. Ini karena nggak kelihatan ya, nanti akan saya share ya terkait tentang angka tersebut. Jadi ini contoh nih, kalian akan menyusun 4, 5, 6, dan 7. Bagaimana bisa terbentuk angka 4, 5, dan 6, dan 7? Kalau dibentuk angka ratusan bagaimana? 456, 465, 546, 654, 567, 764. Ya seperti itu, kita perlu menyusunnya. Kebayang kalau misalkan kita disuruh dari 500 angka, misal 4, 5, 6, 7, 8, 9, terus kita disuruh membuat angka puluhan. Wow, berapa banyak angka yang akan kita ketemui. Tapi, apakah sesusah itu? Justru, karena kita belajar permutasi, akan lebih mudah dan lebih sederhana. Karena apa? Gak perlu kita membayangkan angka-angka seperti ini, atau gak perlu kalian membayangkan tabel-tabel, atau kalian gak perlu menghayalkan berapa angka yang terbentuk. Karena apa? Karena di dalam matematika kita ada rumus praktis, yaitu ada disebut dengan rumus permutasi. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa makna dari dua buah hal seperti ini, angka-angka seperti ini, apa yang bisa kita tarik dari permutasi? Bahwa sebuah soal terkait tentang permutasi itu hanya bisa dikerjakan atau dilakukan kalau misalkan di dalam soal tersebut dia mempengaruhi sebuah susunan. Lalu di sana ada susunan yang sudah diatur. Contoh, angka ratusan, angka ribuan, berarti ada syarat. Sehingga dalam materi permutasi mempengaruhi banget suatu pilihan. Nah, kita akan contoh. Contoh soal yang pertama. Di sini ada 5 buah buku mata pelajaran yang berbeda. Diambil 3 buku dan akan disusun di atas rak buku. Berarti dari contoh ini kita punya hal. Apa yang pertama? Kita punya 5 buah buku dan 3 buah. Dari 5 diambil 3. Paham? Dari 5 buku diambil 3. Ini soalnya. Kita mau nebak, membayangkan buku apa aja nih 5-nya. Bisa matematika, bisa biologi, bisa fisika, bisa kimia, bisa ekonomi, apa aja. Dengan syarat 5 buah buku yang berbeda. Diambil 3. Dari 5 diambil 3. Tahu dari mana ini menggunakan rumus permutasi? Karena mempengaruhi pilihan. Dan ada aturan di sana. Yang mana ada aturan susunan. Nah, ini contohnya. Kita nggak perlu bahas ini. Nah, sekarang kita memikirkan bagaimana cara menggunakan rumus permutasi. Rumus permutasi bentuknya seperti ini. Dia punya rumus
rumus dasarnya adalah dari bilangan diambil, dari soal ada yang diambil. Jadi N ini adalah bilangan yang diketahui, sedangkan K itu adalah yang dipilih atau yang diambil. Jadi rumusnya N faktorial dibagi N dikurang K faktorial. Jadi untuk rumus permutasi adalah dari bilangan yang ditentukan diambil 3, diambil huruf K. K itu tadi adalah ini. Dari 5 buku diambil 3. Berarti dari 5 buku diambil 3. Berarti dari 5 pilihan diambil 3 buku. Tahu dia syarat permutasi karena apa? Karena ada rak buku yang disusun dan itu mempengaruhi susunan, sehingga kita menggunakan permutasi. Rumus permutasi adalah seperti ini. Angkanya yang dipilih, jadi 5 itu adalah bilangan yang diketahui, berarti 5 faktorial di atasnya. Yang di bawah yang diketahui dikurang dengan yang dipilih. Dari 5 dikurang 3. 3 dapat dari mana? Dari yang dipilih. Jadi perlu catatan, 5 ini dari yang diketahui, ini, sedangkan 3 ini dari yang dipilih. Setelah itu jabarkan seperti biasa. Karena ada dalam kurung, maka kita kerjakan dalam kurung terlebih dahulu. 5 dikurang 3 sama dengan 2 faktorial. Lalu setelah ini proses pembagian biasa. Betul kan seperti apa Ibu bilang? Bahwa ada materi faktorial di sana. Sehingga kalian harus paham bahwa jika ada bilangan yang lebih kecil di bawah, maka bilangan yang di atas cukup sampai bilangan yang kecil. Berarti karena di sini 2 faktorial, maka kita tulis cukup sampai 2 faktorial. Sehingga kita bisa coret karena sama, baru kita kali. 5 kali 4 dikali 3 sama dengan 60. Sehingga kalau misalkan kalian menemukan sebuah soal terkait tentang suatu bilangan yang dimana dia di sana mempengaruhi susunan, maka dia disebut dengan materi permutasi. Yang mana rumus permutasi adalah bilangan yang diketahui dibagi bilangan dikurang yang dipilih. Itu adalah materi permutasi. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silahkan komen dan kita akan diskusi terkait ini. Itu adalah materi permutasi. Lalu bagaimana dengan kombinasi? Nah, sekarang kita akan memperhatikan kasus. Coba perhatikan. Sebuah kejuaraan sepak bola antar kelas di SMA Sadar diikuti oleh 10 kelas. Berapakah banyak cara menyusun pertandingan sepak bola tersebut? Kasus di atas menuntut kita untuk dapat menyusun pertandingan yang diikuti oleh 10 kelas. Pernah nggak kalian kalau lomba, itu kayak misalkan menyusun kelas mana dengan kelas mana, yang bawah dengan yang mana, kelas 1 sama kelas berapa, dan itu apakah mempengaruhi urutan? Tidak. Sehingga di dalam kasus ini dia tidak memperhatikan urutan, sehingga dia nggak peduli mau kelasnya kelas berapa kek, yang penting dengan syarat hanya diikuti oleh 10 kelas. Kelasnya seperti apa? Bebas, nggak ada syarat. Beda dengan permutasi. Kalau permutasi tadi ada syaratnya bahwa mata pelajarannya berbeda, disusun. Ada kalimat disusun, atau ada kalimat beraturan, atau ada kalimat di sana yang dia menentukan urutan tertentu. Ketua, sekretaris, bendahara itu urutan. Kalau di dalam soal tersebut ada urutan di sana, maka dia menggunakan rumus permutasi. Kalau dia tidak mempengaruhi urutan dan tidak memperhatikan urutan, maka dia menggunakan rumus kombinasi. Dan rumus kombinasi sedikit berbeda dari permutasi. Bedanya di mana? Bedanya di sini. Ada n faktorial. N itu apa? Bilangan yang diketahui. K itu apa? Yang dipilih. Sama kan? Bedanya cuma letak di rumus, yaitu n faktorial dibagi n kurang k dalam kurung faktorial K faktorial. Dia ada double. Kalau misalkan permutasi, dia cukup sekali, cuma sampai dalam kurung. Tapi kalau kombinasi, dia dikali lagi dengan K faktorial atau pilihan. Dan simbolnya adalah C, yaitu
kombinasi, dan ini perlu diingat. Contoh soal, jika guru penguji akan memanggil 2 orang sekaligus untuk diuji, maka banyak susunan yang mungkin dipilih. Contoh, ada Sanji, Nami, Luffy, Zoro, Usopp. Bagaimana cara penguji itu memanggilnya? Sekarang kita akan bayangkan, jika guru penguji itu memanggil Sanji dan Nami untuk mengikut ujian. Hal yang sama akan terjadi ketika Nami dan Sanji. Begitu juga dengan Luffy dan Zoro. Begitu juga Usopp dan Nami. Begitu seterusnya. Sehingga untuk ikut ujian itu tidak mempengaruhi urutan. Sehingga kita menggunakan materi kombinasi. Kalau kita lihat bagannya seperti ini. Sanji Nami, Nami Luffy, Luffy Zoro, Sanji Luffy, Nami Zoro, Luffy Usopp, begitu seterusnya. Sampai tidak ada yang terdobel. Cuman kan capek tuh ngurutinnya, sehingga kita perlu rumus, yaitu kombinasi. Dari 5 orang dapat dari mana? Dari soal. Dari 5 orang dipilih 2. Dari 5 orang dipilih 2. Sehingga kita punya rumus 5 faktorial dibagi 5 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Karena ada dalam kurung, kita kerjakan kurung terlebih dahulu. Sehingga 5 kurang 2, 3, dan dapatnya 5 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 2 faktorial. Sampai sini kita jabarkan 5 kali 4 kali 3. Loh, kok cuma sampai 3? Kebetulan ada 3 faktorial, sehingga cukup sampai 3. Dan untuk 2 faktorialnya kita jabarkan, sehingga 3 dan 3 kita coret. Lalu kita kali 5 kali 4, 20. Dibagi 2 dapatnya 10, sehingga banyak susunan berbeda yang mungkin adalah 10 susunan. Sehingga materi permutasi dan kombinasi punya kesimpulan. Apa kesimpulannya? Permutasi dia memperhatikan urutan. Kalau kombinasi tanpa memperhatikan urutan. Bagaimana? Mudah kan? Sekarang coba kita berlatih. Nomor 1. Di sebuah kantor, terdapat 4 orang staf yang dicalonkan untuk mengisi kekosongan 2 kursi pejabat. Tentukan banyak cara yang bisa dipakai untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Nah, sekarang kita perhatikan. Dari sebuah kantor, ada berapa orang? 4 orang. Dipilih berapa? 2. Berarti dari 4 dipilih 2. Apakah ini menggunakan permutasi atau kombinasi? Menurut kamu, apa? Ya, permutasi. Kenapa? Karena dia memperhatikan urutan. Tahu dari mana ada urutan di sana? Ada kalimat jabatan. Sehingga ketika ada kalimat jabatan, maka dia mempengaruhi urutan. Sehingga kita menggunakan materi permutasi. Nah, di sini dari 4 orang dipilih 2, sehingga cara pengerjaannya 4 faktorial dibagi 4 dikurang 2 faktorial. Cara pengerjaannya sama dan tinggal dijabarkan. Selanjutnya ada yang kedua. Sebuah tim basket memiliki 11 orang pemain dalam suatu pertandingan. Akan dipilih 6 orang sebagai pemain cadangan. Berapa banyak carakah untuk memilih pemain cadangan? Dari 11 orang dipilih 6. Apakah di sana mempengaruhi urutan? No, tidak. Kenapa? Karena dia tidak peduli siapapun orangnya. Dia nggak mau tahu orangnya siapa. Yang penting 6 orang. So, dia tidak mempengaruhi urutan. Sehingga dia menggunakan materi apa? Yap, kombinasi. Sehingga untuk memperhatikan ini diketahui dari 11 orang dipilih 6. Sehingga cara pengerjaannya 11 faktorial dikali 6 faktorial dikali dengan 11 dikurang 6. Loh, kok urutannya beda? Harusnya kurung dulu, baru ini. Sama aja, karena dia perkalian. Jadi, yang jelas intinya adalah 11 faktorial dibagi 6 faktorial dikali dengan 11 dikurang 6. Setelah itu, kita jabarkan. Setelah kita jabarkan, tinggal kita kali dan tinggal kita bagi. Nah, untuk soal yang ketiga,
Dalam sebuah ujian, seorang mahasiswa wajib mengerjakan 5 soal dari 8 soal yang tersedia. Berapa banyak carakah yang mungkin untuk memilih soal yang akan dikerjakan? Kira-kira ini permutasi atau kombinasi? Dari 8, dipilih 5. Yap, kombinasi. Kenapa? Karena tanpa urutan, sehingga cara pengerjaannya menggunakan rumus kombinasi. Sekian penjelasan yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan nanti kita akan diskusi di kelas Telegram. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum.